better come correct. Bass on the floor, make you lose control. Bring the beat back. Ini gua ada brosur, nanti ada apa ya Bu pembeliannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sehat? Sehat. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak, Ibu-ibu di ruangan kita ini dalam rangka penyuluhan Dagu Sibu. Kami itu dari Puskesmas Lubuk Buaya, dan di sini kami ingin memberikan informasi tentang Dagu Sibu atau penggunaan obat yang baik dan benar kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Saya apoteker Sri Vela Guspira, biasa dipanggil Vela. Kemudian rekan-rekan saya, ya silakan Ibu. Dan saya apoteker Rani Nasution, bisa dipanggil Rani. Dan saya apoteker Hera Purnamasari, bisa dipanggil Hera. Saya apoteker Yosi Yendriana, biasa dipanggil Yosi. Udah ya Ibu-ibu, Bapak-bapak, kita langsung saja ke materi kita, yaitu tentang Dagu Sibu. Baiklah, untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang Dagu Sibu. Sebelumnya saya di sini bertanya sama Bapak-bapak dan Ibu sekalian, apakah sebelumnya udah mengetahui apa sih itu Dagu Sibu? Belum. Sudah. Bapak udah ya Pak? Sudah, Bu. Apa itu Pak, kalau boleh tahu nih Dagu Sibu itu apa menurut pemahaman Bapak? Dagu Sibu kalau menurut saya itu dapat gunakan simpan dan buang, Bu, tapi penjelasannya kurang paham, Bu. Oh, berarti Bapak taunya sekedar kepanjangan dari Dagu Sibu ini aja ya Pak? Nah, betul, Bu. Kalau Bapak-bapak Ibu-ibu yang lain gimana? Belum ya? Oke, ayo kita cari tahu sama-sama di sini. Baiklah. Nah, jadi agar obat yang kita gunakan atau yang kita minum itu bermanfaat dan mendapatkan terapinya yang benar, kita itu perlu mengingat yaitu Dagu Sibu. Nah, Dagu Sibu untuk yang pertama itu D-nya adalah dapatkan obat dengan benar. Gu-nya gunakan obat dengan benar. Kemudian C-nya simpan obat dengan benar, dan U-nya buang obat dengan benar. Nah, yang pertama dapatkan. Nah, biasanya Bapak-bapak Ibu-ibu di sini dapatkan obat itu di mana sih? Di apotek. Oh, di apotek, tahu ya? Apotek. Oh ya, apotek, puskesmas, rumah sakit. Ada nggak beli obatnya itu sembarangan? Di warung. Ada ya? Di warung. Nah, mungkin itu bisa jadi obatnya kita dapatkan di warung, tetapi nanti kita pelajari juga golongan obat apa aja sih yang bisa kita dapatkan di warung. Nah, jadi di sini, nah sebelum kita untuk mendapatkan obat, terlebih dahulu kita harus konsultasi dengan apoteker. Apoteker itu bisa nanti berpraktek di puskesmas, di rumah sakit, dan juga di apotek. Nah, jadi kalau bisa bapak-bapak dan ibu-ibu itu jangan mendapatkan obatnya di sembarangan aja kayak di warung tadi kan. Memang kita dapat obat, tapi kan kita nggak tahu informasi apa yang kita dapat di warung tersebut. Benar kan? Nah, next Ibu. Nah, kemudian ada tips mendapatkan obat dengan benar. Nah, ini berdasarkan BPOM. Ada 4. Yang pertama nama obat. Kita tahu dulu nama obatnya apa. Kemudian logo obatnya bisa kita lihat di punya contohnya Ibu. Bapaknya logo obat biasanya Bapak Ibu ini ya ada contoh obatnya. Kita bisa melihat logo obatnya seperti ini. Ada lingkaran biru. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh obatnya yang ini keras. Nah, di sini ada logo hijau, itu artinya obat bebas. Jadi obat ini bisa kita beli dan kita dapatkan tanpa resep dokter. Kemudian ada obat bebas terbatas, logonya itu biru. Nah, obat ini bisa dibeli bebas, tetapi tanpa menggunakan resep dokter. Tetapi ada penggunaan khususnya, jadi makanya disebut dengan obat bebas terbatas. Kemudian ada obat keras dengan lambang huruf K dan latarnya merah. Obat ini hanya boleh didapatkan dengan resep dokter. Kemudian yang terakhir obat narkotika. Nah, ada lambang palang merah ini ya, kayak tanda tambah gitu. Obat ini hanya boleh diberikan dengan resep dokter, dan obat ini sangat harus hati-hati menggunakannya. Tidak boleh orang sembarangan. Jadi harus menggunakan resep dokter karena dia dapat menyebabkan ketergantungan. Next Ibu. Nah, kemudian ada psikotropika, harus dengan resep dokter juga, dan narkotika
antibiotika yang tadi harus dengan resep dokter. Nah, di dalam kotak obat biasanya ibu-ibu, bapak-bapak pernah nggak lihat seperti ini ada P nomor 01, 02? Tapi tahu nggak itu artinya apa? Nah, di sini bisa ya dibaca. Nih ada awas obat keras, baca aturan pakai. Ada obat kumur, berarti obat ini cuman boleh dipakai emang di kumur, nggak boleh ditelan kayak gitu. Kemudian ada obat untuk pemakaian obat keras pemakaian luar. Kemudian untuk obat keras hanya untuk dibakar. Kemudian obat keras yang tidak boleh ditelan. Kemudian obat keras, obat wasir dan jangan ditelan. Nah, itu ada P1 sampai P6. Next. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga adalah tanggal kadaluarsa dari obat tersebut. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu membeli di warung karena udah dalam bentuk potongan kan, nggak full pakai kotak kadang kan. Nah, jadi itu yang harus diwanti-wanti. Kenapa harus kita dapatkan obatnya itu di apotek, di rumah sakit maupun di puskesmas? Karena itu kita harus mengetahui expired date dari obat tersebut. Nah, mungkin bapak biasanya tahu nggak expired date-nya itu di mana dan dilihat di mana? Biasanya ada Bu langsung di kotak. Nah, ya coba di sini Pak. Coba kalau bapak emang paham dan tahu biasanya di mana ya Pak? Nah, ini Bu, di sini Bu ada EXP ini Bu. Ini bulan 6 tahun 2023 Bu. Itu yang saya tahu Bu. Oh iya benar. Benar Pak. Ini tuh berarti expired date-nya itu di bulan 6 tahun 2023. Nah, seperti itu ya. Kemudian mengenai gunakan. Nah, di sini gunakan obat sesuai dengan aturan pakai yang tertera di etiketnya. Misalnya kita 2 kali 1 tablet, berarti bapak-bapak ibu-ibu mengkonsumsinya 2 kali dalam sehari, misalnya pagi dan malam, masing-masing itu 1 tablet. Kemudian perhatikan lama pemakaian obat tersebut. Nah, obat jenis antibiotik itu kita harus konsumsi secara habis. Nanti kan bapak-bapak ibu-ibu tuh banyak dapat obat. Nah, khusus antibiotik ini kita harus mengkonsumsinya sampai habis atau meminumnya sampai habis. Kemudian gunakan obat sesuai cara penggunaannya. Kan macam-macam tuh, ada gunakan obat kayak salep berarti dioles ya. Kalau ada yang dikunyah, ada yang dihisap, kemudian ada yang diteteskan. Jadi gunakan obatnya sesuai dengan cara penggunaannya. Kemudian perhatikan waktu pemakaian obat. Waktunya itu misalnya bapak-bapak ibu-ibu di sini ada yang terkena hipertensi nggak? Belum ya. Atau mungkin ayah ibunya di rumah boleh ya yang terkena, pasti ada kan? Nah, jadi obat hipertensi itu misalnya obatnya diminum pada pagi hari atau pada malam hari, itu sangat diperhatikan. Jadi nggak bisa kita konsumsi sembarangan waktu aja, karena nanti kerja obat itu beda-beda atau efek sampingnya bisa menyebabkan, misalnya kayak obat-obat hipertensi itu kan bisa menyebabkan kita sering buang air kecil ya. Nah, kayak gitu jangan dikonsumsi menjelang tidur, nanti kan tidurnya terganggu. Nah, kayak gitu. Next Ibu. Nah, tips penggunaan obat dengan benar. Yang pertama, sebelum penggunaan, ada 3, sebelum penggunaan obat, selama penggunaan obat, dan sesudah penggunaan obat. Nah, yang pertama itu sebelum menggunakan obat, pastikan obatnya akan digunakan sudah betul atau belum. Kemudian pastikan obatnya itu masih baik. Jangan mau menerima obat itu dalam kemasan yang udah rusak. Nah, kemudian pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Misalnya kan ibu-ibu nanti kalau ada dapat obat itu perlu digerus dulu atau dalam bentuk sirup kering kan ada tuh. Berarti kita tambah dulu dengan air lalu kita kocok terlebih dahulu kayak gitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian gunakan obatnya dengan benar. Nah, kemudian ada beberapa situasi yang harus kita perhatikan dalam menggunakan obat. Yang pertama, minum obat itu sesuai dengan waktunya. Kan ada obat itu jaraknya memang harus 8 jam per obatnya. Misalnya jam 7 pagi, kemudian jam 2 siang, atau obatnya itu sekali sehari. Misalnya di hari ini tuh jam 7, berarti besok harus jam 7 pagi juga, kayak gitu. Kemudian kondisi misalnya kayak ibu hamil dan menyusui, ini sangat rentan ya, karena ada beberapa obat yang memiliki efek sampingnya membahayakan terhadap janin. Jadi memang harus dikonsultasikan kepada apoteker kayak gitu. Kemudian gunakan obatnya sesuai dengan cara penggunaannya. Yang saya terangkan tadi, ada yang dikunyah, ditelan kayak gitu. Ada penggunaan
hidung, berarti penggunaan obatnya hanya di luar saja, tidak boleh di kunyah seperti itu. Next. Nah, pada saat menggunakan obat, poin yang kedua ya, pada saat menggunakan obat itu kita bisa saja perlu bantuan orang lain. Contohnya kayak obat suppositoria. Ini Bu. Nah, kayak gini obat suppositoria ini kan kita gunakan melalui dubur. Nah, kan susah tuh kita menggunakannya kalau sendiri kan, perlu bantuan orang lain kayak gitu. Kemudian kemudian penggunaan sudah tepat seperti ditelan atau menempatkan kayak salon pas kayak gitu kan ditempel. Obat tetes sudah masuk atau mengena karena kayak obat tetes ini kita harus diamkan dulu beberapa menit baru berdiri seperti itu. Berarti kita harus berbaring misalnya 15 menit seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada apoteker Hera. Silakan untuk melanjutkan penjelasannya, Ibu. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Vela. Baiklah, saya akan memaparkan tentang cara penggunaan tetes mata. Yang pertama, ibu-ibu sama bapak-bapak pastikan bahwa tangan ibu-ibu sama bapak itu bersih dengan cara mencuci tangan. Kemudian ibu-ibu ini nih ada sediaan tetes mata. Pastikan ya Bu, label pada obat itu masih ada, kemudian terbungkus dengan rapi. Lalu jangan sampai ibu-ibu sama bapak-bapak itu menyentuh pada ujung bagian penetes, karena obat ini merupakan obat yang steril. Tidak boleh tersentuh pada benda asing. Kemudian mata ibu dan bapak itu dibuka, kemudian kepala didongokkan. Maksud didongokkan ini yaitu ditegakkan ke atas, pandangan mata diarahkan ke atas, kemudian pelupuk mata di bagian bawah ditarikkan, lalu sampai membentuk parit. Maksud parit ini membentuk lingkungan pada bawah mata. Kemudian pipet didekatkan dan diteteskan pada lengkungan tersebut. Kemudian mata dibiarkan terbuka beberapa saat, kemudian tutup perlahan dan dikejar perlahan. Jangan sampai terlalu kuat, dan pastikan pagar hidung dijepit dengan tangan. Bila ada 2 tetes mata, pastikan jarak antara penetes pertama itu berjarak 5 menit. Lalu larutan yang melembes dari mata ibu-ibu itu bisa dioleskan dengan kasa steril. Pada bayi atau anak kecil itu tidak perlu membuka mata, cukup ibu-ibu teteskan saja pada ujung mata. Seperti ini, seperti gambar pada slide ini. Kemudian sediaan suppositoria. Ibu-ibu tahu obat suppositoria itu untuk apa? Kan ada tuh pasien yang susah BAB. Inilah obatnya, obat suppositoria. Baiklah, untuk sediaan suppositoria ini pastikan tangan dalam keadaan bersih dengan cara cuci tangan pakai sabun. Kemudian buka bungkusnya. Jika sediaan dalam bentuk keras, maka sediaan ini bisa dicelupkan ke dalam air. Ibu dan bapak jangan larutkan terlalu lama, cukup dengan 1 celupan saja. Obat ini dipakai bisa dengan bantuan seperti kalau ibu mempunyai suami, boleh dibantu dengan suami atau juga mempunyai istri, bisa dibantu oleh istri. Lalu obat ini digunakan dalam posisi baring miring, lalu lutut ditarik, kemudian masukkan bagian yang runcing, lalu biarkan badan ibu dan bapak itu berbaring sekitar beberapa menit. Lalu yang selanjutnya yaitu salep mata. Ini dengan cara cuci tangan dan jangan menyentuh ujung tubenya. Lalu tarik pelupuk mata, kemudian oleskan tipis, pejamkan selama 2 menit. Lalu bersihkan dengan kasa steril apabila ada yang jatuh dari mata. Kemudian masuk ke tetes hidung. Terlebih dahulu bersihkan hidung bapak dan ibu, lalu dalam kondisi duduk, lalu
tegakkan kepala ke belakang dan berbaring dengan bantal pada bahu. Lalu masukkan pipet sepanjang 1 cm, kemudian teteskan. Tahan posisi kepala selama beberapa menit agar obat masuk ke dalam lubang. Bilas ujung pipet dengan air panas dan keringkan dengan tisu bersih. Lalu cuci tangan ibu dari sisa obat yang terjatuh. Masuk ke obat semprot hidung. Terlebih dahulu bersihkan hidung dengan tengguk kepala sedikit ke depan. Lalu kocok buat obat semprot. Ujung spray dimasukkan ke dalam salah satu lubang hidung yang satu dan juga mulut ditutup. Hirup udara perlahan dan semprotkan obat dengan menekan kuat botol spray. Lalu ujung spray ditarik dan kepala ditekuk ke depan sampai posisi di antara lutut. Seperti ini. Dan masuk ke dalam obat tetes telinga. Terlebih dahulu telinga itu dibersihkan. Lalu obat tetes telinga bila perlu dihangatkan dengan menggenggam beberapa saat. Tarik telinga untuk melebarkan lubang telinga. Kepala miring sehingga telinga yang akan diteteskan berada di atas. Teteskan, pastikan sudah masuk dan biarkan beberapa menit. Seperti ini ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu apoteker Rani. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, di mana di sini setelah penggunaan obat tersebut, apakah timbul gejala khusus, misalnya ada gatal-gatal atau kantuk dan nyeri lambung, pusing. Nanti itu konsultasikan lagi ke apotekernya, apakah ada nanti yang salah dari pemakaian obat-obat itu tersebut. Misalnya di sini ada yang kantuk, bisa jadi itu karena efek samping dari obat tersebut. Selanjutnya kembalikan obat pada tempat atau wadah yang sesuai. Di sini lanjut pada simpan obat dengan benar. Di mana bapak-bapak dan ibu-ibu sebelumnya menyimpan obatnya di mana? Di tas. Di kertas, di lemari. Lemari obat, Bu. Jadi penyimpanan obat yang baik di rumah yaitu dengan cara pertama tidak melepaskan etiket pada wadah obat karena tercantum nama, cara penggunaan dan informasi penting lainnya. Nanti kalau ibu lepaskan labelnya, bisa jadi misalnya besok ibu mau menggunakan obat itu kembali, jadi nama obat itu nggak ada lagi dan cara pakainya sudah nggak bisa terbaca misalnya. Yang kedua yaitu perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan pada kemasan. Di sini misalnya ada ini obat tetes mata. Di sini obat tetes matanya disimpan pada suhu kering. Di mana berarti pada suhu kering 38 derajat Celcius, berarti disimpan di suhu kamar. Selanjutnya di bapak-bapak ibu-ibu menyimpan obatnya apakah di kotak obat? Iya, Bu. Berarti itu sudah benar ya. Dan nggak menyimpan di dalam kotak obat, di mana disimpan obatnya bapak-bapak ibu-ibu? Di kulkas, Bu. Di kulkas. Sebelumnya bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan dulu ya cara penyimpanan obat yang benar itu disesuaikan dengan yang berada pada etiketnya, pada kotak obatnya juga. Nanti kalau misalnya ada yang dibilang di suhu kamar, berarti itu nggak boleh ya bapak-bapak ibu-ibu disimpan di dalam lemari atau kulkas. Selanjutnya ada cara penyimpanannya itu letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak. Misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu membeli obat sirup yang berasa stroberi misalnya kan. Jadi obat stroberi ini nanti misalnya anak bapak-bapak dan ibu-ibu melihat nih obatnya. Nanti karena anak bapak-bapak dan ibu-ibu suka dengan stroberi, maka diminum aja, jadi habis dan tidak sesuai dengan pemakaiannya. Jadi selanjutnya yaitu simpan obat dalam kemasan asli dan wadah tertutup rapat.
Kemudian yang kelima, tidak menyimpan obat di dalam mobil dalam jangka lama karena suhu tidak stabil dalam mobil dapat merusak obat. Karena pada mobil ini kan kadang suhunya panas, jadi akan mempengaruhi stabilitas dari obat tersebut. Selanjutnya yaitu perhatikan tanda-tanda kerusakan obat dalam penyimpanan. Misalnya ada perubahan warna, bau, pengumpalan. Misalnya nanti ada tablet nih udah lama disimpan dan ternyata ada perubahan warna, berarti itu tidak benar. Selanjutnya cara penyimpanan obat-obat di rumah itu ada tablet dan kapsul tidak disimpan di tempat panas atau lembab. Jadi obat-obat ini disimpan pada suhu kering dan sejuk. Selanjutnya obat sirup tidak disimpan dalam lemari pendingin. Kemudian obat untuk vagina atau ovula dan anus atau suppositoria disimpan di lemari pendingin atau bukan pada bagian freezer agar tidak meleleh pada suhu ruangan. Sebagaimana yang kita ketahui itu bahwa misalnya ini ada obat supos sehingga obat ini sulit untuk dimasukkan pada saat memasukkan obatnya. Kemudian yaitu obat bentuk aerosol atau spray tidak disimpan di tempat bersuhu tinggi karena dapat meledak. Kemudian insulin yang belum digunakan disimpan di lemari pendingin. Kemudian setelah digunakan disimpan di suhu ruangan. Di sini apakah bapak-bapak dan ibu-ibu ada penyakit diabetes itu sebelumnya? Nggak ada berarti ya. Karena pada insulin ini jika disimpan pada suhu ruangan, misalnya yang belum dibuka, maka akan stabilitasnya menurun. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu konsultasikan kepada apotekernya mengenai penyimpanan obat yang akan digunakan karena setiap obat itu berbeda-beda cara penyimpanan obatnya. Selanjutnya yaitu ada bu, yang berarti buang dengan benar obat-obat tersebut. Dimana di sini ada ciri-ciri obat yang sudah tidak bisa dikonsumsi lagi dan perlu dibuang, yaitu yang pertama obat yang sudah lewat tanggal kadaluarsanya, berarti nggak boleh lagi ya dipakai kalau sudah lewat tanggal kadaluarsanya. Yang kedua, obat yang sudah berubah bentuk, warna, bau, dan rasa. Yang ketiga, obat tetes mata yang sudah dibuka lebih dari 1 bulan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, obat tetes mata, tetes telinga gitu bolehnya digunakan yaitu 1 bulan setelah obat itu dibuka. Dan jika sudah lebih dari 1 bulan, tapi di etiketnya atau kotaknya kadaluarsanya misalnya masih lama 1 tahun lagi, tapi tidak boleh karena sudah dibuka. Selanjutnya itu ada obat dengan label yang sudah tidak bisa terbaca. Kemudian cara membuang obat yang benar yaitu yang pertama, konsultasikan dengan apoteker agar dapat membuang obat dengan benar. Yang kedua, hilangkan semua label dari wadah. Dan untuk kapsul, tablet, bentuk padat lain, hancurkan dahulu dan campur dengan tanah. Kotor lainnya masukkan plastik dan buang ke tempat sampah. Jadi nanti misalnya ada obat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah kadaluarsa misalnya, jadi dilepaskan dulu obatnya dari bungkusnya atau dari blisternya, kemudian dicampur dengan tanah dan masukkan plastik dan buang ke tempat sampah. Selanjutnya itu untuk cairan, buang pada kloset kecuali antibiotik bersama wadahnya dengan menghilangkan label dan membuangnya ke tempat sampah. Kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu ada sirup nih untuk anaknya, jadi obat ini sudah kadaluarsa, jadi bisa dibuang di wastafel dulu obatnya, kemudian baru dibuang botol dan kemasannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan mudah meniru menggunakan obat seperti orang lain, dan pada saat ke dokter jelaskan secara rinci keluhan Anda dan patuhi petunjuk dokter. Kemudian patuhi petunjuk apoteker di apotek tentang penggunaan dan penyimpanan obat dan cara penggunaan obatnya. Terima kasih. Nah, jadi itu ya bapak-bapak, ibu-ibu penjelasan dari Dagus Ibu di slide kami. Nah, ini ada pamflet atau brosur yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Apoteker Yosi, itu tentang bijak dalam menggunakan obat antibiotik. Nah, kepada Ibu Apoteker Yosi, Ibu persilakan Bu untuk menjelaskan. Apakah bapak-bapak ibu-ibu di sini udah mengantuk? Iya ya. Tunggu sebentar. Masih ada nih yang semangat. Jadi tunggu ya. Dengar dulu nih penjelasan dari Apoteker Yosi. Silakan Bu. Baiklah bapak-bapak ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai Dagus Ibu dari antibiotik.
ibu-ibu boleh kok membacanya biar nggak ngantuk gitu. Nah sebelumnya bapak-bapak sama ibu-ibu sudah tahu apa itu antibiotik? Belum Bu. Antibiotik itu kan obat yang kita gunakan untuk mengobati infeksi dari bakteri. Nah di sini kami mengambil contohnya tuh antibiotik karena sangat penting untuk kita ketahui bahwa antibiotik ini tuh penggunaannya tuh tidak boleh sembarangan. Nah di sini kenapa antibiotik ini tidak boleh digunakan secara sembarangan? Apakah ibu-ibu sama bapak-bapak tahu apa alasannya? Tidak tahu. Nah, baiklah saya akan menjelaskan. Karena nanti tuh jika kita menggunakannya itu secara sembarangan atau penggunaannya itu salah, nah hal ini tuh bisa menyebabkan nanti tuh terjadinya resistensi dari antibiotik ini. Nah kemudian cara kita menggunakan antibiotik ini yang pertama tuh kan kita harus mendapatkannya. Nah kita bisa mendapatkan antibiotik ini tuh seperti di apotek, puskesmas, di klinik atau di rumah sakit. Di toko obat juga boleh, tapi toko obatnya yang sudah berizin ya. Iya Bu. Nah kemudian selanjutnya gunakan. Nah cara kita menggunakan antibiotik ini, saya mau tanya lagi. Jadi bapak-bapak sama ibu belum pernah ya mendapatkan obat antibiotik? Sudah Bu. Nah, saya mau tanya, kira-kira sebelumnya bapak sama ibu menggunakannya itu bagaimana? Iya diminum, minumnya itu sampai habis apa enggak? Enggak Bu. Kalau udah sehat langsung nggak bisa dipakai lagi Bu obatnya Bu. Sebenarnya ya kalau antibiotik itu kita harus menghabiskan obatnya itu sampai habis. Nanti kalau tidak sampai habis, takutnya tuh nanti timbul resistensi. Gitu. Apa Bu? Tapi kalau misalnya obatnya belum habis, kalau udah sembuh kan bisa dipakai besoknya lagi pas kita sakit. Oh tidak boleh kalau antibiotik tersebut penggunaannya tuh penyimpanannya itu tidak boleh Bu. Cuma boleh selama 7 hari disimpan. Jadi untuk walaupun ibu sekarang sudah sembuh misalnya, tapi obatnya masih sisa. Untuk kedepannya tidak boleh lagi digunakan. Takutnya nanti kalau misalkan ibu sakit lagi tuh belum pasti kalau penyebab penyakit ibu itu karena infeksi dari bakteri yang sama. Nah, terus antibiotik ini tuh dihabiskan ya Pak, Bu? Tidak boleh disisakan. Nah, kemudian cara penyimpanan. Biasanya bapak sama ibu menyimpan antibiotik ini di mana? Di lemari. Boleh di lemari, cuman usahakan terhindar dari cahaya matahari. Takutnya nanti kan ada obatnya yang dia tuh bisa rusak karena cahaya matahari, makanya tuh kita simpan di tempat yang kalau bisa di tempat yang gelap, kering dan tidak lembab. Kemudian cara kita membuangnya lagi kemarin pas bapak sama ibu-ibu kan ada tuh obatnya yang bersisa yang nggak dihabiskan. Kemarin tuh cara dibuangnya itu bagaimana? Langsung Sebenarnya kita tidak boleh buang sembarangan antibiotik ini. Kan antibiotik itu biasanya tuh ada berbagai macam sediaan kan, ada yang bentuknya tablet, ada yang bentuknya tuh sirup kering, ada juga yang diberikan dalam bentuk injeksi. Nah, kalau dalam bentuk tablet ini biasanya tuh sebelum kita buang tuh kita harus hancurkan dulu tabletnya. Kemudian tablet yang udah dihancurkan tersebut kita masukin ke dalam plastik, dikasih pasir. Nah, begitupun sama kalau yang tablet kan ada tuh bungkusnya, begitupun sama bungkusnya kita kita sobek dulu bungkusnya itu baru masuk ke dalam plastik, kemudian baru dikubur. Sedangkan kalau untuk yang dalam bentuk sirup kita tuh tidak boleh buangnya itu sembarangan kayak ke tanah gitu, nggak boleh dibuang sembarangan. Sama halnya dengan tablet tadi, kita tuh harus masuk ke dalam plastik, kita kasih pasir baru bisa ditimbun. Begitupun dengan botolnya sebelum ditimbun tuh kan ada, kalau misalkan sirup kan ada kotaknya tuh, ada juga etiket dan brosur. Nah sebelum ditimbun usahakan kita robek dulu brosur, kotak sama etiketnya, yang penting expired date-nya kita hilangkan karena nanti kan takutnya bisa disalahgunakan gitu. Kalau untuk injeksi biasanya kalau di apotek kan injeksi itu nggak ada kan, jarang. Nah kalau di puskesmas di rumah sakit biasanya ada. Nah pemusnahannya itu biasanya tuh memakai alat ada namanya insinerator. Insinerator itu pemusnahan sediaan farmasi dalam skala besar gitu. Nah kira-kira bapak sama ibu-ibu sudah mengerti? Sudah Bu. Kalau nanti seandainya belum terlalu paham, nanti kan bisa bapak sama ibu-ibu baca aja di brosur yang saya bagikan ya. Itulah ya penjelasan dari rekan saya, Apoteker Yosi. Nah tentang bijak penggunaan antibiotik. Nah sekarang bapak-bapak sama ibu-ibu lebih paham nggak setelah dijelasin sama rekan saya? Iya sakitnya ya Bu pahamnya. Aduh, yang penting ada paham ya. Nah
Mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu di sini apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan. Silakan bertanya langsung. Ada ya kepada ibu. Silakan bu. Jadi Kiko kan Bu, biasanya tuh di puskesmas awak dapat bebek sirup. Nah, kadang tuh awak buang sembarang tampek saja Bu. Kadang tong sampah se gitu. Nah, lain apa tuh Bu? Mungkin rekan-rekan saya siapa bu yang mau jawab bu pertanyaan dari ibu di sebelah sana? Ibu bu. Nah, akan dijawab sama Petengah Delsi ya. Silakan bu. Tadi tuh ibunya kan dapatnya sirup tadi tuh Bu. Sirupnya tuh kira-kira tuh antibiotik atau apa Bu? Iya Bu, antibiotik Bu. Oh, antibiotik. Seharusnya tuh sirup kalau antibiotik tuh nggak boleh dibuangnya tuh ke tanah Bu. Karena kan ibu tahu dah kalau di tanah tuh kan ada juga mikroba kayak mikroorganisme kayak bakteri gitu. Takutnya tuh beko kalau dibuangnya ke tanah, di tanah tuh bekonya tuh kayak bakteri yang di tanah tuh lah mengenali antibiotik tuh. Makanya kalau seandainya selanjutnya ibu masih buangnya di tanah, sakit tadi tuh seharusnya kalau besok tuh ibu buangnya rusak tanah langsung ya Bu. Masukin dulu sirupnya tuh ke dalam plastik, itu tuh ibu ajib kayak pasir tuh baru ibu kubur kayak gitu. Paham Bu? Baik bu. Makasih bu. Nah berarti kayak gitu ya bu penjelasannya. Ibu ngerti bu? Jadi kayak gitu bisa juga dikubur, bisa juga langsung dialirkan ke wastafel. Yang penting jangan ke tanah. Soalnya beko kalau telah mengenali bakteri itu, beko akhirnya resisten bu, nak mempan lagi kayak gitu. Seandainya bakteri yang ada di tanah sama dengan bakteri yang terinfeksi sama ibu kayak gitu. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya bapak ibu dipersilahkan. Iya bu, ibu yang di belakang. Ini Bu, kan saya kan kemarin habis beli sirup kan Bu. Terus saya tuh nyimpennya di kulkas Bu, karena kan kalau di kulkas tuh kan nanti minumnya tuh kan dingin gitu kan enak Bu. Itu tuh boleh nggak sih Bu? Oh gitu ya, masih tentang penyimpanan berarti ya. Mungkin rekan-rekan saya, Ibu Rani mau menjawab? Ya silakan Bu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu tadi, di mana tadi katanya sirup yang Ibu beli disimpan di lemari pendingin atau kulkas ya Bu. Jadi sebaiknya sirup di sini kan ada Ibu kotaknya kan Bu. Sebaiknya Ibu baca dulu di kotaknya. Biasanya di kotaknya di sirup tersebut disimpan di suhu kamar. Jadi sebaiknya Ibu itu disimpan di suhu kamar Bu, nggak usah di lemari pendinginnya. Nah seperti itu ya Bu. Apakah Ibu sudah paham atau ada lagi pertanyaan Bu? Berarti emang nggak boleh ya Bu disimpan di kulkas? Enggak, berarti kita harus sesuaikan. Makanya sebelum Ibu mengkonsumsi obat, makanya Ibu harus baca dulu di etiketnya penyimpanannya bagusnya di mana, di suhu dingin kah atau sejuk, terlindung cahaya matahari. Makanya itu perlu kita baca. Nah, udah paham Bu? Dan mungkin pertanyaan terakhir untuk Bapak Ibunya. Ayo kepada Ibu dipersilakan. Jadi gini Bu, kan kemarin saya beli obat tetes hidung, terus saya pakai, tapi masih ada sisanya, jadi dipakai lagi sama kakak saya. Soalnya dia juga lagi sakit, jadi obat tetes hidungnya dipakai barengan sama kakak gitu, boleh nggak? Oh, jadi gitu ya. Berarti dalam satu obat digunakan oleh 2 orang pasien. Nah, mungkin saya coba menjawab sendiri ya, gitu. Nah, perlu kita ketahui meskipun penyakitnya sama, tetapi obat itu tidak boleh digunakan oleh 2 orang. Karena kita kan nggak tahu pada saat penggunaannya, tahu terkena misalnya di telinganya atau kayak gimana, kan pasti ada bakteri atau mikroorganisme yang nempel kayak gitu. Jadi dipakai lagi. Jadi kan efek dari obat tersebut malah nggak jadi obat, mana tahu malah memperparah seperti itu. Jadi untuk kedepannya nggak boleh ya Bu dipakai oleh 2 orang. Jadi kalau seandainya Ibu udah sembuh, ya udah, karena obat tetes itu juga bisanya dipakai setelah dibuka itu cuma sebulan. Jadi mungkin lebih baik dibuang aja atau dimusnahkan aja seperti yang telah diterangkan oleh rekan-rekan saya tadi, pemusnahannya seperti itu. Jadi kalau kakak Ibu terkena lagi, lebih baik beli baru seperti itu. Meskipun isinya masih banyak, tetapi tetap dibuang ya, untuk menghindari efek samping yang terjadi nanti gitu. Baik Bu, terima kasih penjelasan. Iya Ibu, sama-sama. Jadi apakah masih ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Udah. Enggak ya. Oke. Terima kasih. Nah, mungkin ada penjelasan lagi buat rekan-rekan? Udah? Enggak cukup. Baiklah, kami mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini karena telah hadir di kunjungan kami. Semoga apa yang kami terangkan sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi dari yang nggak tahu sekarang
Apabila ada salah dan janggal, kami di sini saya mewakili rekan-rekan saya di sini meminta maaf. Kami sudahi, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.